Pelaksanaan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar nomor urut 1, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD nomor urut 3 sangat dinanti pemilih. Format debat sebelumnya sudah disepakati antara Komisi Pemilihan Umum KPU dengan perwakilan dari masing-masing capres dan cawapres dengan rincian debat capres berlangsung 3 kali dan debat cawapres dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pada debat tersebut, masing-masing paslon akan memaparkan gagasan berupa visi dan misi jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 5 tahun mendatang. Debat pertama digelar pada 12 Desember 2023, mengangkat tema hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. 22 Desember 2023, debat kedua soal ekonomi, kerakyatan dan digital, kesejahteraan sosial, investasi, perdagangan, pajak, keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur. Berikutnya debat ketiga, 7 Januari 2024 bertemakan pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Debat keempat pada 21 Januari 2024 tentang energi, SDA, SDM, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat menjadi tema yang diangkat. Terakhir 4 Februari 2024 adalah debat kelima, temanya mengenai teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik, hoax, intoleransi, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan post-COVID-19 society, serta ketenaga kerjaan. Rangkaian kelima debat ini tentu bisa menjadi referensi bagi rakyat Indonesia dalam menentukan pilihannya pada 14 Februari 2024 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Ya, alhamdulillah di tengah kita sudah hadir Bang Lalumara Satriawangsa. Beliau ini adalah wakil pemimpin redaksi TV One. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, assalamualaikum. Sehat ya Bang? Salam sehat. Alhamdulillah. Jadi gini Ti, kalau bicara soal debat yang sudah di depan mata debat, kandidat capres dan juga tanggal 12 Desember pertama perdana. Akhirnya KPU ini juga akhirnya melok gitu ya. Walaupun di tengah kontroversinya, kehebohannya ya, alot rasanya ya. Alot banget ya. 3 momen untuk capres dan 2 momen untuk cawapres. Saya mau ke Bang Mara nih Bang, mengawali dialog kita pagi ini Bang. Akhirnya sudah ditetapkan. Ada kesempatan 3 capres dan 2 cawapres nanti untuk, waduh, saling uji visi dan misi Bang. Kalau redaksi melihat, ini cara KPU untuk promosi. Dia spill dikit-dikit, akhirnya kita bahas siang malam soal pertama. Siang malam Bang. Tidak ada debat cawapres, tidak ada saling sanggah. Ujungnya begini juga. Gitu. Jadi juga ada debat. Jadi ini pinternya KPU yang kita lihat. Strategi marketing banget. Redaksi memandang bahwa ini strategi KPU untuk memanaskan, mempromosikan bahwa ada debat calon presiden dan wakil presiden yang bagian sebagai implementasi undang-undang. Ini cara beliau promosi gratis aja nih buat kita siang malam bahas. Dikasih spill sedikit. Mas heboh duluan gitu ya Bang ya? Meskipun undang-undang kan sudah mengatur. Udah. Ya? Tapi seberapa, nah ini apa kata redaksi juga Bang, seberapa penting sih Bang sebetulnya publik itu menyaksikan, menonton capresnya bicara, cawapresnya bicara? Oh penting, karena apa? Inilah momen bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visinya. Meskipun 2,5 jam itu terlalu singkat. 2,5 jam ya? Betul. Tapi menurut saya ini panggung bagi semuanya, semua paslon untuk menyampaikan, untuk bisa memberikan view mereka, pandangan mereka bahwa Indonesia ke depan mau dibawa kemana. Dan publik bisa menilai di situ. Soal keputusannya, memang efektivitas debat ini kita belum tahu, karena debat di kita berbeda tentunya dengan debat di Amerika. Publik juga jangan melihat bahwa debat bakal seperti bagaimana Donald Trump sama Hillary, Donald Trump sama Joe Biden, nggak mungkin. Karena pasti ada budaya timur, ada pekeueuh. Gimana semuanya hampir sama ini. Tapi format debatnya dari sisi kacamata redaksi gimana Bang? Menurut saya oke. Menurut saya oke. Pasti akan ada saling sanggahnya. Ada memang momen. Pasti ada. Tapi kan pasti terukur, tidak mungkin seperti yang akan terjadi di debat presiden Amerika. Udahlah, kita buang jauh-jauh pikiran seperti itu gitu. Budaya beda ya Bang? Budaya beda gitu. Bang, di awal nih kan sempat ada kontroversi begitu ya. Walaupun ini dikatakan menjadi salah satu cara KPU aja begitu kan. Tapi ada yang menuding juga bahwa KPU ini sebenarnya menguntungkan salah satu paslon. Berarti dengan hadirnya format debat yang sudah dikeluarkan ini
tudingan ditampik ya, tidak ada Saya intimidasi, kira intervensi. persepsi masing-masing publik ya kembali kepada masing-masing. Kan itu soal tafsir. Tapi yang pasti KPU sampai saat ini redaksi melihat bahwa sudah menjalankan soal kurang lebih soal tafsir publik aja. Yang penting debat capres dan cawapres kan ada 3-2 dan 5 kali kan semuanya sama. Soal tatipnya bagaimana kan KPU yang punya yang nyusun tatip. Oke, nah untuk tema yang ditentukan juga ya sudah ya Bang ya, apa catatan redaksi? Karena kan cukup lengkap ya, ada HAM di situ, ada soal pembangunan sumber daya manusia juga ada di situ, dan lain sebagainya, hukum, ekonomi. Dengan masa kampanye 75 hari total, dan sisa sekarang tinggal 65 hari, saya kira tidak bisa. Redaksi memang tidak mungkin bisa membahas semuanya, dan tidak mungkin bisa, apalagi hanya waktu 2,5 jam dengan 3 paslon. Kan kita di TV kan tahu ini berapa segmen 2,5. Dan dibatasi pula ada durasinya, ada timekeepernya. Dan ada iklan pula kan. Mestinya kan loss ini. Biar tone-nya terus tetap terjaga gitu ya Bang ya. Nah jadi apa kata redaksi untuk kepada publik begitu Bang ya? Dalam artian mau menyerap visi misi dengan durasi yang terbatas itu juga nggak mungkin kan gitu. Nah apa mungkin yang perlu kita sampaikan kepada publik gitu? Bahwa publik juga wajib menyaksikan ini. Sekurang-kurangnya debat ini, tapi ada poin-poin yang bisa menjadi bahan masukan bagi publik untuk menentukan pilihan. Yang kedua, redaksi memandang bahwa dengan debat ini redaksi berharap bahwa golput itu menurun. Ini bahwa kita redaksi memandang perlu bahwa untuk melakukan sosialisasi bahwa pemilu ini penting, jangan golput. Karena golput akan merugikan bagi semua kita. Bang, ada anggapan juga dari masyarakat kalau debat yang diselenggarakan KPU ini nanti formatnya, pertanyaannya nampaknya sudah di-spill beda dengan debat terbuka yang diselenggarakan beberapa pihak, nah Bang. Ya, kalau jujur juga seperti apa yang dilakukan oleh TV One, yang kita lakukan seperti Mas Ripi sebagai pembawa acara, kan itu lebih bukan debat, dialog interaktif Jadi ya dengan budaya kita jangan sampai berpikiran seperti apa yang terjadi di Amerika, itu aja. Itu akan berbeda. Karena apa? Misalnya Pak Anies sama Pak Prabowo baik, pada saat gubernur Gerindra yang calon. Pak Ganjar sama Pak Prabowo baik. Pak Ganjar pernah jadi tim sukses Pak Prabowo 2009 waktu bersama dengan Bu Megawati. Jadi apa? Kalau semuanya juga partai ada yang dalam pemerintah sama-sama ini. Jadi rasanya ditambah budaya. Jadi hampir nggak ada peluang untuk seperti terjadi di Amerika. Jadi momen ini adalah momen sebetulnya untuk mengetahui juga sikap orang tersebut atau capres atau cawapres tersebut terkait dengan permasalahan atau hal-hal tertentu yang memang sudah menjadi tema yang diajukan begitu. Ya, saya kira itu, dan dengan waktu durasi 2,5 jam, pasangan calon harus pintar-pintar menyampaikan ini supaya kena di hati publik, hati pemilih. Nah, tinggal pilihannya aja, pilihan diksi bagi masing-masing calon. Yang diksi apa yang disampaikan yang bisa mengena hati pemilih. Bang Mara, satu hal juga yang sudah dirilis oleh KPU juga ya Bang. Kemarin kita juga sudah membahasnya di redaksi juga gitu di internal kita. Panelis ya Bang ya. Ada 11 panelis nih yang memang sudah dirilis oleh KPU gitu. Apa catatan redaksi kita terhadap ke-11 orang inilah gitu loh mungkin Bang. Saya kira KPU punya pertimbangan. Tapi yang bagaimana ditambahkan ya panelis juga bisa bertanya. Itu lebihnya dari redaksi. Gitu. Kalau bisa ya panelis juga punya kesempatan untuk bertanya. Tidak hanya mendelivery pertanyaan, memang sudah yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi pertanyaan bisa muncul atas reaksi. Refleks daripada panelisnya dari hasil penajaman dan pendalaman di situasi itu. Catatan dari redaksi melihat format, kemudian panelis dan lain sebagainya dibandingkan tahun sebelumnya, tahun ini sudah cukup bagus ya Bang? Rasanya semuanya pasti ada kurang dan ada lebihnya. Kita tidak bisa melihat dari kacamata subjektif. Yang penting bahwa debat capres dan cawapres terjadi sesuai Undang-Undang 32. Spill-spill yang sebelum dilakukan oleh KPU yang buat kita ribut siang malam membahas berbagai narasumber. Kita kejadian di pinternya KPU lah di cara solusi, dia nggak perlu pasang iklan, jadi kita tiap hari promosi soal debat. Jadi tanggal 12 ini kita tunggu. Oke. Bang, golput tadi menarik, ini mungkin juga pengantar terakhir dari redaksi melalui Abang. Kita tidak ingin tayangan debat itu nanti justru malah cenderung membawa orang atau membuat orang menjadi sideback atau dia mundur. Itu kita redaksi khawatir itu. Jadi kita berharap bahwa debat ini punya side effect yang positif, justru yang bisa menarik
yang sebelumnya tidak apatis mau datang ke TPS. Karena apa? Ya haruslah masyarakat atau rakyat menggunakan hak pilihnya. Ini hak mereka loh ini. Ya, gitu. Kecewa mungkin ada, gitu kali mungkin ya dari tayangan itu. Soal kecewa, soal ini, tapi harus datang gitu. Gitu. Gunakanlah hak pilih dengan baik. Gitu. Dan harapannya juga debat ini juga bisa mengakomodir rasa dari masyarakat, keingintahuannya terhadap masing-masing paslon begitu ya, bagaimana meskipun soal bisa sempurna tidak, memuaskan pasti tidak. 2,5 jam kan kita sebagai orang di TV kan tahu 2,5 jam dengan 3 narsum. Pasti sangat singkat sekali begitu ya. Oke, bicara TV, akhir nanti. TV One itu nanti juga akan menjadi salah satu ya, TV Pool yang akan menyiarkan debat terakhir. Debat kelima, Bang. Apa mungkin pernyataan dari redaksi terkait? Ya, kita akan mempersiapkan dengan baik. Dan TV One akan menyiarkan seluruh debat, meskipun tidak host. Host kita pada di debat terakhir. Dan kita berharap peak-nya di kita. Di terakhir ya, Bang? Di terakhir. Jadi publik harus, pemirsa harus nunggu utuh ini gitu. Tiba sudah mulai, jangan sampai ketinggalan gitu. Jangan lupa 12 Desember debat perdana dan nantinya juga akan ada 5 kali debat ya, 3 untuk capres dan juga 2 capres. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang Lukman Satya, Wakil Pemimpin Redaksi TV One. Waktu sudah hadir dan juga menceritakan ya sikap redaksi kita kepada pemirsa. Kita akan bahas selanjutnya. Kita akan bahas juga. Ini ada yang saling sindir nih. Nampaknya masing-masing paslon saling sindir di media sosial dan juga di TV. Ada yang mengatakan bahwa kalau ada gagasan emang nggak boleh joget-joget. Saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.